Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana? Udah siap belum untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Udah siap, Bu. Mantap ya, udah pada siap ya. Sekarang kita akan belajar translasi yang ada di bab transformasi geometri. Oke, anak-anak pernah nggak sih mencoba menggeser ikon aplikasi yang ada di handphone kalian? Pernah, Bu. Kira-kira apa yang terjadi? Dia pindah tempatnya, Bu. Pindah tempat. Iya, pindah Ya, tempat, Bu. betul ya. Jadi kalau misalnya ikon-ikon aplikasi ini digeser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, maka dia akan berpindah tempat ya. Misalnya dari tadinya di awalnya di sini, pindah ke sini gitu ya. Nah, itu yang dinamakan translasi atau pergeseran. Kira-kira ada nggak ya aplikasi lain selain pergeseran ikon aplikasi ini untuk materi translasi? Necklift kali ya, Bu ya? Bisa Necklift. nggak, Bu? Iya. Digeser ke atas ya? Iya. Oh ya, itu bisa naik lift. Terus ada lagi Kalau gitu mobil bergerak gitu translasi bukan? mobil bergerak ya? Iya kan, bisa juga karena ada arahnya ya. Oke, selain itu Flying Fox, Bu. flying fox. Wih, asik tuh, Bu. Wih, asik ya itu. Dia bergerak dari sini Bergerak ke ya? Kiri ke kanan, ke atas ke bawah. Oke, bisa. Bagus ya. Jadi contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya ada banyak banget ya anak-anak. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, ini ada tujuan pembelajaran. Kenapa sih kita harus belajar translasi, untuk apa ya? Yang pertama, mengidentifikasi koordinat awal dan akhir dari translasi, menghitung koordinat baru menggunakan rumus A aksen, X tambah A, dan Y tambah B. Kemudian kita juga dapat menentukan vektor translasi dari titik awal dan akhir, lalu mengaplikasikan translasi dalam simulasi pergeseran ikon digital, dan yang terakhir menyelesaikan masalah nyata terkait translasi. Nah, ini tentang konsepnya. Jadi di bab transformasi geometri ini, sebelum kita pelajari bab ini, sebelumnya kita sudah mempelajari koordinat kartesius ya sebagai materi prasyarat. Nah, di bab transformasi geometri ini ada materi translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Jadi hari ini kita akan belajar yang translasi. Oke, apa itu translasi? Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, jadi translasi adalah pergeseran suatu titik ya, titik garis atau bidang. Mungkin ya, pergeseran bisa bergeser ke kanan, ke kiri, dan ke atas, ke bawah. Nah, lalu ini ada rumus umum translasi. Jadi kalau misalnya kita punya titik awal A, X, Y, ditranslasikan oleh A dan B, maka hasil translasinya adalah A aksen dengan nilai X aksennya X tambah A dan Y aksennya Y tambah B. Ini ya, titik A itu titik awalnya. Terus translasi A ini pergeseran ke kanan. Kalau dia positif, dia bergeser ke kanan, dan kalau ke kiri dia bernilai negatif. Kemudian yang B-nya ini pergeseran ke atas jadi positif dan ke bawah menjadi negatif. Dan A aksennya ini adalah bayangan dari titik A. Oke, untuk rumusnya ini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Aman, Ibu. Oke, kita lanjut dulu ya. Ya, ini ada contohnya. Jika titik A 3,3 ini ya, titik A digeser ke kanan 4 satuan dan ke atas 3 satuan, di mana letak A aksen. Nah, jadi kita masukin ke rumusnya. Dari gambar ini kita mengetahui apa? Ada apa aja? Ada Titik awalnya ya, titik A. Kemudian pergeserannya ya. Iya. Pergeserannya gimana ini? Kanan terus ke atas semua. Berarti A-nya itu 4, B-nya 3. Ya,
tulis di sini. Ini kan rumusnya X, Y ditranslasikan dengan A, B jadi A aksen X tambah A, Y ditambah. Kita masukin A-nya berapa tadi? 3,3. Translasinya titik A-nya 3. 4 sama 3 Bu. 4 sama 3 ya Bu. Ya, yang A ini sesuai ini ya, sesuai garis sumbu X. 4. 4 3. Intinya kita punya A aksen 3 ditambah 4 dan 3 ditambah 3. Jadinya A aksennya kita punya 7,6. Kasih dulu. Ya benar ya, kalau di gambar dia juga titik A aksennya 7,6. Oke, dari contoh 1 ini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang masih kurang ngerti? Baik dulu udah. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya ya. Ikon YouTube ditranslasikan oleh 2,5 dan menghasilkan bayangan B aksen 4,1. Tentukan koordinat titik B. Oke. Kalau di soal pertama tadi kita mencari titik bayangannya, kalau di soal kedua ini kita akan mencari titik awalnya. Gimana caranya? Perhatikan ya, kalau dari rumus ini kita kan dapat rumus X aksen sama dengan X ditambah A. X aksennya kita sudah punya 4. X-nya yang mau kita cari ditambah A-nya 2. Nah, jadi dari sini kalau kita mau cari X, maka kedua ruasnya nanti kita kurangi 2. Jadi 4 kurangi 2 sama dengan X ditambah 2 kurangi 2. Jadinya berapa? 4 dikurangi 2? 2. X. Jadi kita punya X-nya sama dengan 2. Nah, untuk yang Y-nya apa rumusnya jadinya? Y aksen sama dengan Y ditambah B. Y ditambah B. Ada yang mau coba untuk yang cari nilai Y-nya? Meski ada yang mau coba? Boleh? Kiki maju. Oke. Y aksennya tadi Ya, aksennya itu berarti oh iya, ya. Y-nya 1 dengan Y kedua ruasnya dikurangi ditambah 5. Betul ya, makasih. Iya, sama. Berarti kita dapat nilai X sama Y-nya B sama dengan berapa? Nilai B-nya, titik B-nya 2,6 ya Bu? 2,6, iya benar. Ya, titik awalnya B 2,6. Oke, buat nomor 2 ini ada yang masih kurang paham? Udah paham ya? Paham. Oke, bagus.
kita lanjut ke contoh. Oke, ini gambarnya ya untuk soal nomor 2 tadi, titik B aksennya di 4,1 ya, di titik B nya 2,6. Oke, untuk contoh ketiga, ikon Instagram awalnya berada di titik C 2,7, kemudian digeser ke titik C aksen min 5,4 supaya sejajar dengan ikon WhatsApp. Tentukan translasinya. Oke, dari soal ini kita punya apa, anak-anak? C. Kita punya titik C berapa? 2,7. Lalu ada apa lagi? C aksen berapa? 5,4. Nah, kita akan mencari si A dan B. Kita masukin ke rumus A 2, salah C ya. C 2,7 kita pakai rumus yang tadi ya, anak-anak pakai rumus yang ini. X aksen sama dengan X ditambah A. Jadi X aksennya ini kita tulis min 5 sama dengan X nya 2 ditambah A. Nah, jadi buat nyari A kita kedua rasanya di apa? Diapain? Min 5 dikurangi 2 sama dengan 2 dikurangi 2 ditambah A. Kita dapat sininya berapa? Min 5 dikurangi 2 min 7 sama dengan A. Jadi kita dapat A nya negatif 7. Kemudian untuk cari Y aksennya sama dengan Y ditambah B. Y aksennya 4 sama dengan 7 ditambah B. Nah, kita mencari B berarti kedua ruasnya dikurangi 7. 4 dikurangi 7 sama dengan 7 dikurangi 7 ditambah B. Kita dapat B nya 4 dikurangi 7 hasilnya negatif 3. Kita dapat nilai B nya juga. Jadi nilai translasi T nya, A nya berapa tadi? 7, B nya 3. Oke, ini ya. Apa benar? Ya, jawabannya benar ya, min 7 dan min 3. Nah, ini untuk ilustrasinya. Jadi kalau titik C ini kita geser ke kiri 7 satuan dan ke bawah 3 satuan menghasilkan titik C aksen min 5,4. Oke, ada yang mau ditanya dulu anak-anak? Dulu siap, pada paham ya? Oke, sekarang kita akan berdiskusi dengan mengerjakan soal LKPD. Ke belakang. Ya udah, kalau over ke belakang. Oke, boleh dikerjain ya sama teman sebangkunya, sama teman kelompoknya. Kalau ada yang bingung boleh ditanya. Aku mana? Oh belum.
Aku bisa. Kau sendiri. Sama kelompok. Ya udah sama Caca. Ada nih kau. Di depan ya. Tadi rumusnya. Nah, ini rumusnya ya anak-anak. Ada yang susah. Oke, untuk waktu mengerjakan LKPD-nya ini Ibu kasih waktu 5 menit ya. Bu Neta nontek bu. Kamu nggak gambar ya? Kita gambar. Enggak dong. Enggak Bu, itu dia sendirian Bu. Bu Citra mau kerja bu. Ibu nggak mau kerja di rumah. Dia masih nomor yang A. Oh iya, makasih Mbak Eja. Ya, aku sama seperti itu. Di belakangnya. Jadi dua ya? Biar
Karena dia Iya, Ren. Kamu nggak ingat ya dia Oke, waktu mengerjakan LKPD-nya udah habis ya. Ada yang mau maju menjelaskan yang nomor A-nya deh. Ayo, ada kelompok yang mau maju menjelaskan. Sama kayak aku ya. Iya, boleh tulis di depan. Yang lain tolong perhatikan ya, namanya ada Ibu. Kayaknya mana? Perhatikan ya, nanti temannya mau menjelaskan soal yang A. Oke, jadi kan di sini kita yang A itu ada misi intelijen. NEPA lupa vektor translasi T yang digunakan untuk menggeser TikTok dari A 3,3 ke A aksen min 2, min 1. Nah, kita disuruh nyari translasinya sama yang tadi udah dijelasin sama Bu Guru. Itu kan X aksen itu kan sama dengan X ditambah A. Terus X aksennya itu dari sini min 2 sama dengan X-nya ini 3 ditambah A. Terus nanti ini dikurang 3 dua-duanya hasilnya min 5 sama dengan A. Nah, untuk Y aksennya Y tambah Z. Y aksennya ini min 1 sama dengan Y-nya yang ini 3 ditambah B dikurang min 3, kedua-dua hasil jadi min 4 sama B sama dengan min 4. Jadi transaksinya min 5, min 5. Benar ya. Ada jawaban yang beda mungkin? Gak sama. Ya. Untuk soal yang B, C, D-nya boleh kalian pelajari lagi ya di rumah. Oke, mungkin itu aja yang kita pelajari hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan lagi apa aja sih yang udah kita pelajari hari ini? Tadi Ibu definisi transaksi, Definisi transaksi. pergeseran ya Ibu. Ya, Terus tadi ada rumus-rumusnya. rumus translasi. Kemudian Ada ikon-ikon Instagram. iya, kita tadi aplikasi translasi dalam kehidupan sehari-hari ya di ikon aplikasi. Oke.
Mungkin untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Ketua kelas boleh tolong pimpin doa selesai. Oke, bersiap. Siap. Doa mulai. Baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah? Nah, Belum, Ibu. Oh, belum. Maksudnya masih mau ada statement Oh, yang iya, salah. Oke, tadi di awal kita belum absen ya, ada yang tidak masuk hari ini? Semua ya. Oke, untuk tugas di rumah jangan lupa kerjakan tugas EPR di soal-soal di buku ya, nomor 1 sampai 5. Minggu depan kita akan mempelajari materi refleksi. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berjalan?